Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semua? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat dalam pembelajaran online ya. Oke, kembali lagi ke channel Ibu. Oke, untuk materi, Ibu masih sama ya di bab 3 tentang himpunan. Akan tetapi, untuk kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang diagram Venn. Sebelumnya, untuk menyatakan himpunan dalam diagram Venn yaitu suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Adapun ketentuan yang untuk membuat diagram Venn yang pertama yaitu himpunan semesta biasanya digambarkan dengan persegi panjang dan lambang S ditulis pada sudut kiri atas gambar persegi panjang. Yang kedua yaitu setiap himpunan lain yang dibicarakan selain himpunan kosong digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup. Kalau seperti ini belum tahu ya seperti apa bentuknya, kita lihat ya. Oke. Diketahui S sama dengan ada himpunannya nih, anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A ada 1, 3, 4, 2, 5. Himpunan B yaitu ada 2, 5, 7, 6. Jika S merupakan himpunan semesta, gambarlah diagram Venn dari himpunan tersebut. Kita lihat ya penyelesaiannya seperti apa. Kalian bisa lihat nih, tadi S itu kan semesta ya. Ada tulisan tadi ketentuannya ada tulisan huruf S di pojok. Ini di sini ada S-nya. Ada satu kalian daripada melihat S-nya dulu, kalian bikin satu-satunya nih. Lingkarannya dari A 1 3 4 2 5. Berarti di sini kita tulis dulu nih. 1 3 4 2 5-nya kenapa di tengah-tengah? Karena kalian lihat yang himpunan B. Himpunan B pun juga ada angka 2 sama 5. Jadi di sini tengah-tengah ditulis. Lalu 7 dan 6-nya di sebelah di himpunan B-nya ya, karena 7, 6 adalah himpunan B. Yang tidak ada angka berapa? Angka 8 dan 9. Berarti 8, 9 ada di luar lingkaran. Cara menentukannya seperti itu ya. Dibuat dulu himpunan A-nya, ternyata ada yang sama dengan himpunan B. Maka himpunan B yang sama dengan A ditaruh tengah-tengah seperti ini. Akan tetapi yang tidak ada angkanya berarti adanya di luar lingkaran. Paham ya? Nah, yang kedua yaitu himpunan saling lepas, himpunan berpotongan, dan himpunan bagian. Yang Ibu bahas yaitu himpunan saling lepas. Himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama, atau himpunan A saling lepas dengan himpunan B dapat ditulis A. Ini ada garis miringnya 2 nih, ingat ya garis miring 2 B. Seperti ini contohnya himpunan lepas. Himpunan lepas itu tidak bersatu nih lingkarannya. Ada keterangannya 1, 2, 3, 4. Benar ya? A-nya himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 5, 6, 7, 8. Karena tidak ada anggota himpunan yang sama, maka diagram ini merupakan himpunan saling lepas karena nggak ada angka yang sama. Jadi di sini tidak ada yang menyatukan mereka. Nah, yang kedua yaitu himpunan berpotongan. Himpunan yang berpotongan adalah jika ada anggota himpunan A dan B yang sama, jadi anggota yang masuk ke dalam himpunan A juga ternyata masuk ke himpunan B. Maksudnya seperti apa? Kita lihat dulu nih gambarnya. Contoh himpunan yang berpotongan, tetap ya S-nya seperti ini di pojok kiri atas. Keterangannya, himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan B-nya ada 5, 6, 7, 8, 9. Ada angka yang sama yaitu 5 dan 6. Maka kalau ada yang sama kita gabungkan nih di tengah-tengah. Jadi himpunan ini berpotongan. 5, 6-nya karena di tengah-tengah. Paham? Kita lanjut ya. Yang ketiga atau yang C yaitu himpunan bagian. Himpunan A dapat dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Maksudnya seperti apa? Dilihat lagi gambarnya. Keterangannya ada A yaitu anggotanya 2 dan 4, B 1, 2, 3, 4, 5. Yang sama itu cuma angka di 2 dan 4. Berarti 2 dan 4 ini ada di dalam nih. Terus 1, 3 dan 5-nya ada di luar. Karena seluruh anggota himpunan A masuk ke dalam anggota himpunan B, maka diagram ini disebut himpunan bagian. Karena nih himpunan A ini ada di diagram ada di himpunan B, jadi kita membuatnya lingkarannya seperti ini ya.
Paham? Boleh kita lanjut ya? Oke, siap. Poin F yaitu operasi pada himpunan. Nah, yang ini lebih kalian harus teliti lagi karena Ibu akan membahas irisan dan gabungan. Irisan dua himpunan yang pertama Ibu bahas yaitu irisan himpunan A dan B. Simbolnya seperti ini atau lambangnya seperti huruf N ya. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di dalam himpunan A dan himpunan B. Jadi kalau irisan itu anggotanya harus ada di himpunan A atau himpunan B. Kalau kalian lihat contohnya yaitu himpunan A ada 0, 1 sampai 5. Himpunan B-nya 3, 4, 5, 6, 7. Yang ditentukan, yang ditanyakan yaitu tentukan A irisan B dengan mendaftar anggotanya. Kalau namanya mendaftarkan anggotanya berarti disebutkan anggotanya ya. Nah, dilihat kenapa gambarnya seperti ini. Kalian lihat tadi kan A irisan B. A-nya ada angkanya berapa aja? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang angkanya sama yaitu 3, 4, 5. Maka yang ditulis 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya di tengah-tengah. Lalu 6, 7-nya karena nggak ada yang sama di himpunan B. Kedua himpunan tersebut terdapat dua anggota yang sama tadi 3, 4, 5. Benar ya, sesuai gambar nih. Nah, dari kesamaan inilah bisa dikatakan bahwa irisan himpunan A dan B atau ditulis sebagai A irisan B adalah 3, 4, 5. Jadi irisannya adalah 3, 4, 5 ya. Paham? Oke, yang kedua yaitu gabungan dua himpunan. Gabungan himpunan A dan B ditulis A, ini hurufnya kayak simbolnya kayak lambangnya U ya, huruf U, adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan himpunan A atau anggota himpunan B atau anggota kedua-duanya. Bagaimana ya maksudnya? Kita lihat contohnya dulu. Himpunan A ada 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Himpunan B 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka, jika himpunan A dan himpunan B digabungkan, maka A gabungan B adalah gabungannya nih. Kita lihat penyelesaiannya. A-nya kenapa di sini cuma 1 sama 9? Karena angka yang sama di sini ada 3, 5, 7, dan 11 ya. Berarti 3, 5, 7, 11-nya di tengah-tengah nih di antara merekanya. Dan yang di himpunan B yang tidak sama yaitu angka 2 dan 13. Jika himpunan A dan himpunan B digabungkan, maka akan terbentuk himpunan baru yang anggotanya dapat ditulis. Kalau yang tadi kan, kalau irisan yang disebutkan ini saja nih, yang di tengah-tengahnya saja. Kalau untuk gabungan, kalian harus menyebut semua angkanya, yaitu ada 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Namanya gabungan berarti harus menyebutkan semua angkanya nih. Tapi untuk menggambarnya seperti ini. Paham ya? Untuk komplement suatu himpunan, komplement himpunan A ditulis A komplement. Ini komplement ya, C ini A pangkat C ini A komplement adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan semesta, namun bukan anggota himpunan A. Duh, Bu nggak ngerti. Kita lihat dulu contohnya ya. Contoh. Semestanya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Himpunan A-nya yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Maka komplement dari himpunan A adalah, dilihat nih, tadi yang himpunan A itu cuma ada 1, 3, 5, 7, 9. Berarti yang ada di dalam himpunan A ini 1, 3, 5, 7, 9 ya. Dapat kita perhatikan bahwa semua anggota S yang bukan dari anggota A membentuk himpunan baru, yaitu yang tidak ada di dalam himpunan A adanya 0, 2, 4, 6, dan 8. Maka komplement dari himpunan A adalah, atau A pangkat C, yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Jadi yang tidak ada di dalam lingkaran ini ya yang disebutkannya. Ini namanya komplement. Materi terakhir nih, penerapan himpunan. Biasanya dalam soal cerita yang akan keluar. Contohnya, dalam suatu kelas terdapat 48 siswa. Mereka memilih 2 jenis olahraga yang mereka gemari.
Ternyata 29 siswa gemar bermain basket, 27 siswa gemar bermain voli, dan 6 siswa tidak menggemari kedua olahraga tersebut. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut dan tentukan banyaknya siswa yang gemar bermain basket dan voli. Untuk penyelesaiannya yaitu berarti kita harus memisahkan satu-satu ya. Untuk basket kita sebutnya NA, ada 29 siswa yang menyukai. Voli yaitu NB, 27 siswa. NS itu keseluruhannya yaitu 48, tidak sukanya yaitu ada 6. Gambar diagram Venn dari keterangan tersebut dapat diperoleh jika banyak siswa yang gemar bermain basket dan voli diketahui. Kalau ini kan baru semuanya nih menyukai basket, ada 29, voli 27. Kita mencari dulu nih terlebih dahulu banyaknya siswa yang gemar basket dan voli. Walaupun sudah ada, tapi kan di sini ada yang tidak suka keduanya. Tidak suka keduanya ada 6 orang. Berarti kita harus mencari dulu nih ya, yang gemar bermain basket dan voli. Caranya kita berarti ada irisannya nih. N A irisan B sama dengan NA-nya tadi berapa? Yang menyukai 29. Yang menyukai voli 27 dikurangi semestanya itu ada 48. Siswanya ada 48 dikurangin yang tidak suka yaitu ada 6. 29 ditambah 27 lalu dikurangin 48 dikurangin 6, maka hasilnya 14. Jadi A irisan B itu ada 14. Siswa yang memilih basket saja, ini kan baru tadi keseluruhannya ya. Berarti yang memilih yang gemar keduanya itu ada 14 ya. Siswa yang memilih basket saja 29 dikurangi 14 hasilnya 15. Lalu siswa yang memilih voli saja yaitu 27 dikurangi 14 hasilnya 13. Maka dapat diperoleh nih, kalian lihat ya, basket ternyata ada 15 orang yang suka, voli ada 13, dan yang menyukai kedua olahraga tersebut yaitu 14, dan yang tidak menyukai kedua olahraga tersebut adalah 6. Kalau kalian jumlahkan semuanya ini hasilnya pasti 48 siswa, paham? Jadi banyaknya siswa yang gemar bermain basket dan voli ada 14 orang nih, di tengah-tengahnya yang menyukai keduanya ya. Bagaimana materi kali ini? Mudah bukan? Oke, untuk itu tetap teliti dalam berhitung dan membaca soal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.